Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasmito Wijayandaru dari Prodi D3 Akuntansi 2022 kelas A. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan, yaitu apakah yang dimaksud dengan etika dan komunikasi? Etika merupakan seperangkat norma, aturan, atau pedoman yang mengatur segala perilaku manusia, baik yang harus dilakukan dan yang harus ditinggalkan. Dan ini dianut oleh sekelompok masyarakat. Sedangkan komunikasi ialah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan atau berita yang dimaksud dapat dipahami. Sehingga etika komunikasi dapat diartikan sebagai norma, nilai, atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan berkomunikasi dalam suatu masyarakat. 2. Mengapa etika komunikasi di dunia kerja sangat penting? Karena etika dan komunikasi merupakan aspek penting bagi kesuksesan di dunia kerja. Karena efektivitas komunikasi pastinya akan memperlancar kinerja sekaligus meningkatkan hubungan baik dalam dunia kerja. Dan ada beberapa manfaat dari etika komunikasi. Yang pertama, mengembangkan pertumbuhan perusahaan. Komunikasi yang baik berkontribusi dalam pertumbuhan perusahaan, mempercepat proses kebijakan untuk memastikan kelancaran proyek ataupun pekerjaan lainnya. Yang kedua, menumbuhkan efisiensi dan loyalitas. Komunikasi yang buruk akan berdampak pada efisiensi serta kualitas kerja secara keseluruhan. Kesalahan kadang terjadi ketika instruksi tidak dikatakan atau dijelaskan secara jelas. Di sisi lain, instruksi yang jelas menghilangkan kebutuhan untuk mengklarifikasi dan memperbaiki masalah. Selain itu, Anda akan merasa nyaman mendiskusikan seluruh masalah profesional ataupun pribadi dan lebih berkomitmen pada perusahaan. Yang ketiga, sebagai problem solving. Dalam berkarakter, pasti ada yang berbenturan dan berpendapat dalam lingkungan kerja. Oleh karenanya, etika yang baik dapat menunjang penyelesaian masalah atau problem solving. Yang keempat, meningkatkan kinerja tim. Komunikasi yang jujur dan efektif dapat menciptakan tim yang kuat. Dengan tim yang kuat, dapat menciptakan tempat kerja yang lebih menyenangkan dan lebih bersemangat untuk tampil lebih baik sehingga tidak mengecewakan satu sama lainnya. Pertanyaan nomor 3, bagaimana menerapkan etika komunikasi yang efektif di dunia kerja? Dalam penerapannya, dapat menggunakan beberapa hal berikut. 1. Berkomunikasi dengan jelas, yaitu harus berbicara dengan jelas, terarah, agar rekan kerja atau anggota tim dapat memahami apa yang kamu katakan. Sehingga jika kamu meracau, mereka akan sulit mendengarkan atau memahami penjelasan. Yang kedua, jadilah pendengar yang baik, yaitu fokus terhadap apa yang dikatakan oleh lawan bicara, sehingga kamu dapat mengetahui apa yang dia sampaikan. Yang ketiga, tegas, jujur, dan terbuka. Ini dapat menghasilkan komunikasi yang lebih jelas dan dapat membantu dalam meningkatkan rasa percaya diri serta kemampuan mengambil keputusan. Yang keempat, perhatikan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal dapat membantu dalam mengekspresikan diri, terhubung dengan orang lain, mengidentifikasi situasi yang menantang, dan membangun hubungan yang lebih baik di tempat kerja. Pilih sarana komunikasi yang baik. Misalnya, tatap muka, panggilan telepon, konferensi video, pesan teks, itu memiliki beberapa caranya tersendiri dalam menyampaikan pesan, sehingga pesan yang disampaikan akan lebih efektif. Yang keenam, menggunakan kecerdasan emosional, yaitu adalah memahami, melihat, dan mengekspresikan emosi diri dalam menghadapi percakapan. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Segala salah kata saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.